Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 26 Maret 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Yang Tidak Tercatat. Yang Tidak Tercatat. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai dengan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, ya supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kami memiliki Allah yang tidak membutuhkan sanjungan pujian, karena Engkau tanpa disanjung, tanpa dipuji, Engkau adalah pribadi yang terpuji dan pribadi yang maha mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan yang tidak tercatat. Ada sebuah lagu menuliskan bahwa untuk menjelaskan tentang kasih Tuhan, jikalau seluruh lautan itu adalah tintanya, dan seluruh batang-batang pohon di dalam dunia itu adalah penanya, maka tidak bisa mencatat seluruh kasih Tuhan yang sedemikian besar dan luar biasa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berapa besar karya-karya Allah. Kalau kita ingin mencatatnya dan dituliskan dalam sebuah buku atau Alkitab kita yang jumlahnya 66 kitab, 36 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru, 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Itu kemudian mencatat seluruh pekerjaan-pekerjaan Allah. Apa yang terjadi? Tidak ada buku yang sanggup untuk memuatnya. Sedemikian luar biasa. Sehingga kita mencatat bahwa hanya bagian-bagian yang penting yang Allah memerintahkan dalam kuasa Roh Kudus untuk dicatat. Dan itu tercatat di dalam ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Catatan di dalam Alkitab adalah fokus yang paling utama, yaitu bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dari ayat ini kita melihat bahwa semua catatan-catatan yang ditulis di dalam Alkitab yang sebagai firman Tuhan, pada dasarnya semuanya adalah demi kepentingan manusia, agar manusia mengakui dan menerima Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup, dan kita akan beroleh hidup karenanya. Sehingga Alkitab sesungguhnya tidak punya kepentingan dari Allah untuk menunjukkan tentang kebesaran dirinya, tentang keagungannya, tentang kemahakuasaannya. Catatan-catatan di dalam Alkitab, kalau ada mujizat yang dilakukan oleh Yesus dicatat. Kalau ada perkara-perkara luar biasa, bagaimana Allah menciptakan alam semesta itu dicatat. Siogianya hanya untuk menjelaskan bahwa kita memahami siapa Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan beserta dengan isinya. Dan tidak sekedar mencipta, namun menjaganya sehingga dalam kondisi teratur, dalam kondisi terkendali. Bayangkan kalau alam semesta, sesudah Allah ciptakan lalu Tuhan tinggal sedemikian rupa. Tidak ada yang menjaga, tidak ada yang memelihara, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengontrol. Maka seluruh dunia ciptaan, bumi, langit, dan seluruh planet, bintang-bintang, galaksi yang ada, dari galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda, dan sedemikian banyak galaksi akan berbenturan, hancur lebur. Maka dalam waktu sekejap mungkin seluruh alam ciptaan ini akan hancur dan seluruh kehidupan akan kemudian berakhir. Jadi Alkitab mencatat ada poin penting. Kepentingan semua catatan-catatan di dalam Alkitab adalah kepentingan untuk manusia, agar manusia beroleh kasih karunia, agar manusia mengenal Sang Mesias, agar manusia membuka dirinya untuk mendapatkan sebuah kehidupan kekal yang firman Tuhan katakan, agar oleh imanmu engkau memperoleh hidup dalam namanya. Itulah catatan yang dicatat dalam Alkitab. Sahabat seperjalanan, saya diberikan banyak pertanyaan oleh orang-orang yang ingin mengenal firman Tuhan. Mengapa ini tidak dimengerti? Mengapa itu tidak dimengerti?
Ada pertanyaan yang memang Alkitab tidak pernah menjelaskan secara gamblang. Kalau kemudian penciptaan bintang, bulan, matahari dijelaskan secara saintifik, secara keilmuan, maka untuk menjelaskan proses terjadinya matahari saja, mungkin hanya membahas tentang penciptaan matahari itu mungkin puluhan ribu halaman, hanya untuk satu benda langit yang Tuhan ciptakan. Nah, kalau semua galaksi planet yang ada dijelaskan, berapa tebal buku yang harus kita baca. Dengan demikian memang Allah hanya menguraikan bagian-bagian yang sangat prinsip untuk kita pahami dari kebenaran firman Allah. Dan apa yang tidak dicatat adalah bagian misteri yang saat ini mungkin kita tidak pahami. Dan sewaktu kita nanti bertemu Tuhan pun kita tidak bisa memahaminya. Karena kita manusia terbatas. Bagaimana kita bisa menganalisa? Bagaimana kita bisa menilai siapa Tuhan secara gamblang? Kita tidak pernah akan sanggup memahaminya. Karena otak kita yang terbatas, penglihatan kita yang terbatas, kemampuan dan kecerdasan kita yang terbatas. Namun manusia seringkali merasa lebih cerdas dari Tuhan. Dia bisa menganalisa Tuhan. Dia bahkan bisa mengatur Tuhan. Ini namanya kelompok manusia yang lupa daratan, lupa diri. Siapa diri yang sesungguhnya? Mari kita syukuri bahwa ada keajaiban-keajaiban yang Allah buat, mujizat-mujizat yang Allah buat, yang firman Tuhan katakan memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Semua yang tidak tercatat bukan berarti tidak ada. Namun Allah tidak perlu menguraikan seluruhnya. Kalau kita kemudian belajar mengagumi Tuhan yang sangat luar biasa. Kalau dari Alkitab saja yang kita bisa pahami bagaimana Allah menciptakan seluruh proses yang ada. Bagaimana Allah mencatat fokusnya adalah tentang kasih Tuhan kepada kita yang dicatat. Tentang Kristus yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, itu yang dicatat. Tentang janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam setiap keadaan, itu yang dicatat. Tentang akhir zaman satu hari akan terjadi dan kita semua akan meninggalkan dunia yang fana ini, itu yang dicatat. Tentang orang-orang yang menolak dan menghujat Roh Kudus yang tidak menerima Tuhan, sehingga dia akan berada di dalam kematian kekal, dalam kebinasaan, itu yang dicatat. Catatan-catatan yang penting inilah yang terdapat di dalam Alkitab, yang perlu kita pahami, yang perlu kita mengerti, dan perlu kita imani, dan perlu kita percayai, dan kita hidupi. Sahabat seperjalanan, apa yang kemudian mengena dengan kita? Manusia ini biasanya, kalau kebaikannya dilupakan, jadi selalu ingin kebaikannya itu dicatat, diingat, kalau perlu diproklamasikan, kalau perlu diupload, kalau perlu diberitakan di media sosial, ini loh saya orang baik, saya sudah berbuat 1, 2, 3, saya sudah berbuat A, B, C, D. Seakan-akan apa yang menjadi kebaikan kita semua orang harus tahu. Lalu kita mengambil kemuliaan dan kita rasa senang dengan pujian-pujian yang berikut. Namun Tuhan luar biasa, Tuhan tidak pernah mencatat keseluruhannya, hanya bagian-bagian tertentu saja yang penting buat kita. Mari sahabat seperjalanan, biarlah perbuatan jahat kita akan Tuhan ketahui, perbuatan baik kita kalau tidak mendapatkan respon, ucapan terima kasih, perlakuan yang sewajarnya, maka ingatlah Tuhanlah yang mencatat apa yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sudah belajar satu bagian firman Tuhan, yaitu pelajaran tentang yang tidak tercatat, semua keajaiban, kemuliaan, kebesaran Tuhan, dan biarlah apa yang kami perbuat Tuhan tahu dan Tuhan mencatat. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.